Barang di bagasi ada, laporan sama krunya. Ntar ada pergantian biasanya, maksimal 10 kali harga tiket. Jadi misal harganya tiketmu 200.000, ya berarti kali 10, penggantiannya 2 juta maksimal. Terus ada lagi dari Redbus asuransi, itu harganya sampai maksimal 10 juta pergantiannya. Makanya beli lewat aplikasi Redbus, ada asuransinya di situ. Itu kalau hilang pergantiannya maksimal 10 juta. Tapi biayanya nambah 3.000 apa 5.000 gitu. Syarat mudik datang ke agen bayar naik bus, betul. 15 jualan tawarin. Semalam ada Haryanto problem di Cipali, hampir 12 bus lainnya bikin berhenti, salut mas. Gue benernya ngelarang mereka loh aslinya. Maksud gue ya berhenti bentar, tanyain ada yang bisa dibantu enggak, kalau enggak bablas gitu, kasihan penumpangnya. Tapi mereka nggak mau, ngeyel gue. Ya sudah. Gilaan motor Mio. Pernah saudara saya mas naik PO sebelah bawa beras 9 kilo ditukar 7 kilo mas. Ya laporan dong sama pengurusnya, sama perusahaannya. Aku yakin perusahaannya nggak akan membenarkan hal itu. Pasti ada tindakan. Oknum kan mas, bahasanya. Nggak ada yang aku yakin perusahaan kok yang pengen merugikan penumpang tuh nggak ada. Cuman kadang krunya yang punya inisiatif untuk berbuat jahat dan perusahaan tidak tahu gitu. Makanya kalian harus berani laporan. Mas Ram pernah jatuh nggak dari motor? Mas, tipikal gue kalau nyupir motor sama nyupir mobil dulu sama mas. Gue jarang ngerem. Gue jarang ngerem. Gue mainnya ngurangin gas. Gengsi gue mau ngerem. Nggak tahu kenapa. Dulu bocor itu mas? Bocor kenapa? Pernah gue mental naik motor cepungan. Emang keren itu orang mas, langsung jadi kelinci percobaan bos. Iya. Itu lu bayangin ya, nabrakin 30 km per jam kecepatan. Itu aja kayak gitu. Kebayang gak lu kalau 80 apa 100? Makanya gue tuh kalau anak-anak larinya pada ngebut-ngebut gitu serem gue. Desi hadir mas. Ya Allah Gusti. Ada Bamban nyalamin gua, udah gitu bawahnya Desi nyalamin gua. Bamban langsung hilang dong tulisannya. Langsung diganti sama Desi. Des, gimana kabarmu? Aku rindu. Mas Ren gak ada harus. Orang ibadah kok dia mau ngomongin. Sejarah perkembangan PO Haryanto mas. Baca sendiri di Google banyak. Mas Ren kenal Mas Teguh STJ nggak? Kenal dong banget. Kan dulu lama ikut kita. Hadir ya. Mas Ren yang umroh dulu sempat terhenti kan udah gue bilang. Mulai tahun depan insya Allah doain aja, tahun ini kagak ada drama lagi soal umroh. Jadi tahun depan kita bisa, ntar akhir tahun gue ngundi lagi. Jadi ntar bisa berangkat 3. Das mana sini kenalin. Kemarin baru gue aduin sama nyokapnya aja udah panik. Ban. Apaan teh kapan ngelain mas? Lagi sepi mas, lagi bernaik. Hari ini aja tadi Kudus cuma jalan 26. Berarti 52 ya PP. Barangnya Sampun Duki K1889 RT siap. Lihat muka Mas Rian pas ada petir di terminal auto jadi kon. Masa? Emang ada yang nge-save tadi? Boy itu petirnya sampai ke tanah boy tadi boy. Asli gue bengong gue. Kilatannya tuh di depan mata gue. Jaraknya kira-kira sekitar 20 meter dari gue. Di tengah-tengah terminal. Wah. Coba lu jadi gue shock lu asli. Mana petirnya gede banget. Emang ada yang ngerekam tadi? Assalamualaikum Mas Renon Sewu Mas, minta wejangan hari ini Mas lagi wonten masalah gegeran kalih pulau mas. Kenapa harus bertengkar?
sahabat, teman, saudara mas. Ya, gue ingetin ini kalian semua nih dengerin ini. Teman, saudara, sahabat, rekan semua lah. Namanya orang musuhan itu kadang saling diam itu hal yang wajar mas. Kadang kita saling diam, kadang kita saling musuhan, kadang kita saling menyakiti. Tapi selalu ada cinta di situ mas, yang akan bikin kita kumpul lagi dan melupakan semuanya. Akan selalu ada cinta di situ yang menyatukan kita kembali, bikin kita saling memaafkan kembali dan memulai segalanya kembali. Jadi nikmatin aja dan jangan pernah malu untuk meminta maaf. Jadilah orang yang paling berbesar hati di tengah-tengah siapapun, walaupun kamu salah atau nggak salah. Meminta maaf itu bukan berarti kita salah. Kadang itu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Cinta janda anak satu mas, cek DM. Syap bos, syap. Follow. Assalamualaikum mas, izin untuk bulan Mei apakah akan ditambah armada nanti ke depannya? Ya masih kurang bis terus mas. Penguasa market rata-rata pengusaha yang udah lama mas. Kalau pengusaha baru kemungkinan bisa menguasai suatu market gak mas? Bisa lah, dulu Haryanto kan juga baru juga. Tinggal tergantung orangnya aja, tergantung pengusahanya sama tipe usahanya, cara dia menjalankan usahanya. Pokoknya gue udah ngasih tagline boy, gue tuh udah ngasih kata kunci asli. Usaha di bidang transportasi itu mengikuti kebutuhan, jangan mengikuti keinginan. Itu kunci, bener, kunci dari semua kunci. Lu harus bisa membedakan dan memilah-milah mana kebutuhan lu, mana keinginan lu. Karena buat ngeributin kebutuhan aja itu perusahaan bis itu udah beratnya minta ampun. Apalagi kalau lu masukin ego di dalam situ dengan kata-kata embel-embel keinginan, ya tambah berat lagi boy. Tapi kalau kalian bukan pengusaha mungkin kalian nggak akan ngerti sejauh itu, nggak paham dengan apa yang aku maksud. Tapi insya Allah mereka yang lagi berusaha saat ini tahu. Assalamualaikum dan selamat malam mas Tian, sudah ngopi mas bos banget. Best regard from Melbourne for your family. Oh terima kasih mas Sopranos. Melbourne tuh Australia kan mas? Tahu gue. Pernah ngeliatin fotonya dulu yang ada kayak menara keong taman mini. Kapan lu bisa ke Australia? Salam dari Hokben Tanjung Duren mas. Siap. Bagaimana mas cara melakukan hal yang baik tapi terkadang masih salah di mata orang lain? Ada yang salah sama niat kamu. Ketika kamu melakukan sebuah kebaikan, itu niatmu bukan untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jadi salah, niat baiknya salah. Lu berarti nggak ikhlas, nggak tulus. Kalau orang melakukan sebuah kebaikan itu kayak orang ngeludah. Lu kalau ngeludah nggak lu lihat lagi kan ludahnya, kayak gitu. Hiduplah dengan baik, menyebarkan kebaikan, lakukan hal-hal baik itu karena Allah bro. Karena lu berharap ridho Allah, bukan berharap dibaikin sama manusia. Berhenti berharap dari manusia, berhenti dari berharap dari hati manusia, kepekaan manusia, kebaikan manusia. Berhenti. Ada syukur lu nikmatin, nggak ada cuekin. Mas tadi di TikTok ada yang hina Haryanto beli bus rosok mulu, gimana? Mas masih dihina sama orang yang hidupnya lebih susah dari lu, kok bingung sih? Ngapain? Wong hidupnya enakan gua daripada dia, ngapain? Harusnya lu jangan kesel, tapi lu kasihan sama dia. Orang ngehina kita, benci sama kita karena ada sesuatu dari diri kita yang nggak mereka milikin. Apa? Kebahagiaan, ketenangan hidup. Tuh. Makanya mereka benci sama kita karena kita punya sesuatu yang mereka nggak punya. Ketenangan hidup dan kebahagiaan. Mas PA Nusantara gimana kabarnya? Kok lu nanyain sama gue? Jadi hidup tuh easy going aja mas. Orang tuh kebanyakan stres gara-gara harapannya sendiri.
berharap sama si A, berharap dapat si B, berharap dapat A, berharap dapat B, berharap dikasih A, berharap dikasih B. Itu yang bikin stres. Karena ketika hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian jadi murung. Dan perubahan emosi dalam hidup kalian tuh kelihatan dan kebentuk ngaruhnya, jalarnya ke pola pikir kalian, cara kalian berbicara, cara kalian menjalani hidup akan dilandasi dengan kekecewaan. Itu nggak bagus. Makanya biasain hidup itu ikhlas gitu. Jalanin aja biasa. Lu butuhnya ngapain, mau kerja. Tugas lu apa, lakuin sebaik mungkin. Orang mau ngehujat, mau ngina lu, mau jelek-jelekin lu, bodo amat. Biarin aja, cuekin aja. Kan lu punya tangan 2 buat nutup kuping lu. Fokus aja sama diri lu sendiri, sama orang-orang yang lu sayangin. Ada keluarga lu kok yang sayang sama lu. Ada teman-teman lu kok yang selalu support lu. Lu punya sahabat-sahabat yang selalu ada buat lu. Fokus aja untuk mereka. Jangan untuk orang-orang yang benci sama lu. Hari Jumat ke garasi Pengging buatan ketemu jenengan mas. Oh iya, aku pas lagi pulang berarti. Maaf untuk menanyakan cara buka agen Haryanto Express di Instagramnya Haryanto Express. Mas mau tanya pom bensin air beli sendiri, beli dong, ngurus izin, beli, nggak ada saham Pertamina. Barangnya belanjanya dari Pertamina.